Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Claudia Damanik dari kelas 1B Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. 1. Pengertian kalimat. Kalimat adalah sebuah kumpulan kata-kata yang mempunyai arti dan suatu bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang memiliki suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Ada 5 ciri-ciri kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu 1. Bermakna, 2. Bersistem urutan frase, 3. Bisa berdiri sendiri dalam hubungannya dengan suatu kalimat yang lain, 4. Berjeda, 5. Berhenti dengan berakhirnya sebuah intonasi. Berikut ini pengertian kalimat menurut beberapa ahli. 1. Krida laksana. Kalimat menurut Krida laksana merupakan sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. 2. Keraf. Kalimat menurut Keraf menyatakan bahwa kalimat sebagai satu bagian dari ucaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bagian ucaran itu sudah lengkap. 3. Alwi dan kawan-kawan. Kalimat menurut Alwi dan kawan-kawan menyatakan bahwa dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dalam suara naik turun dan keras lembut di sela jeda, diakhiri intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan, baik asimilasi bunyi maupun proses fonologis lainnya. 4. Daryo Widoyo menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks atau wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. 5. Slamet Mulyana menjelaskan bahwa kalimat sebagai keseluruhan pemakaian kata yang berlaku disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan. Mungkin yang dipakai hanya satu kata, mungkin lebih. 2. Unsur penyusun kalimat. 1. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Subjek dapat berbentuk kata benda, frase kata benda, atau kata kerja. Contohnya, 1. Rapi sedang membaca. 2. Memancing hobi Rapi. 2. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Predikat biasanya berbentuk kata kerja, frasa kata kerja, frasa numeral atau bilangan, kata benda, frasa kata benda, frasa preposisi atau kata depan, kata sifat atau kata sifat. 3. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi kata kerja. Objek dapat berbentuk kata benda atau frasa kata benda. Bagian kalimat ini terletak setelah predikat berkata kerja aktif transif kan, i, me. 4. Pelengkap. Pelengkap atau komplement sering disamakan dengan objek. Padahal pelengkap beda dengan objek karena tidak dapat menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Pelengkap mengikuti predikat yang berimbuhan ber, ter, ber, an, berkan, dan kata-kata khusus atau merupakan berdasarkan dan menjadi. 5. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. 3. Jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Kalimat gramatikal yaitu kalimat yang disusun mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, yang terbentuk karena adanya gabungan dua kata atau lebih yang menjadi satu bahasa. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contohnya, mahasiswa berdiskusi. 2. Panjang jalan tol Cawang-Tanjung Priok 17 km. 2. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara yaitu kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih. Kalimat majemuk setara dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Kalimat majemuk setara penjumlahan. 2. Kalimat majemuk setara pertentangan. 3. Kalimat majemuk setara berurutan. 4. Kalimat majemuk setara pemilihan. 3. Kalimat majemuk tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Inti gagasan dimasukkan dalam induk kalimat, sementara aspek gagasan yang lain diungkapkan dalam anak kalimat.
4. Kalimat majmuk campuran. Kalimat jenis ini terdiri atas kalimat majmuk tidak setara atau bertingkat dan kalimat majmuk setara. 4. Jenis kalimat menurut fungsinya. 1. Kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan adalah kalimat yang berfungsi untuk menyatakan suatu hal yang biasanya berupa informasi atau fakta-fakta yang ingin disampaikan ke masyarakat luas. Kalimat ini juga biasa disebut dengan kalimat deklaratif. Adapun ciri dari kalimat ini adalah 1. Diakhiri dengan penggunaan tanda titik. 2. Mempunyai pola intonasi yang datar dan netral. 3. Bertujuan untuk memberikan informasi. 2. Kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan adalah kalimat yang dikemukakan oleh seorang dengan tujuan untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain dan mengharapkan jawaban dari pihak yang ditanya. Kalimat ini juga biasa disebut dengan kalimat interrogatif. Adapun ciri dari kalimat pertanyaan adalah 1. Diakhiri dengan penggunaan tanda tanya. 2. Pola intonasi kadang naik, kadang turun. 3. Bertujuan untuk menanyakan suatu hal. 3. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah atau bujukan kepada seseorang agar seseorang tersebut mau melaksanakan perintah atau bujukan tersebut. Kalimat ini biasa disebut juga dengan kalimat imperatif. Adapun ciri-ciri dari kalimat ini adalah 1. Menggunakan kata seruan seperti ayo, jangan, dan sejenisnya. 2. Menggunakan partikel lah atau kan. 3. Diakhiri dengan penggunaan tanda seru. 5. Mempunyai pola intonasi yang tinggi saat diucapkan. 4. Kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang berfungsi untuk menyatakan kekaguman, kebahagiaan, larangan, kebingungan, ajakan, kemarahan, dan kesedihan. Adapun contoh kalimat seruan adalah 1. Wow, pemandangan pantai ini sungguh indah, menyatakan kekaguman. Hore, akhirnya aku jadi juara, menyatakan kebahagiaan. Ya, hore, akhirnya aku jadi juara, menyatakan kebahagiaan. 5. Kalimat efektif. 1. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kelogisan. 2. Ketegasan. 3. Kehematan. 4. Kecermatan. 5. Ketepatan. 6. Kepaduan. 7. Kesepadanan. 8. Kesejajaran. Dari penjelasan saya di video tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.